Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Iki pada pembelajaran tematik ya, yaitu masih pada tema 1, tetapi kita masuk pada pembelajaran subtema kedua, yaitu hidup rukun dengan teman bermain. Tetapi pada pembelajaran yang pertama dan yang kedua. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan lancar ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang mari kita lihat untuk materinya ya anak-anak. Nah, pada hari Minggu, Dava ingin mengajak teman-temannya untuk bermain di lapangan. Kemudian ia pergi ke rumah teman-temannya. Teman-teman, mari kita bermain bersama. Kita akan bermain apa? Bagaimana kalau kita bermain permainan menjala ikan saja? Wah, ide bagus itu. Mari kita ajak teman-teman yang lain. Ayo kita berangkat sekarang, nanti keburu siang. Nah, di sini ada kata mari kita bermain bersama. Kemudian mari kita ajak teman-teman yang lain. Dan ayo kita berangkat sekarang. Nah, ini ada kata mari kita berangkat bersama. Mari kita ajak teman-teman yang lain. Ayo kita berangkat sekarang. Itu merupakan contoh dari kalimat ajakan. Nah, apa itu kalimat ajakan? Mari kita pelajari bersama-sama. Ya, kalimat ajakan itu adalah kalimat yang berisi undangan, anjuran atau perintah atau permintaan untuk melakukan sesuatu. Ya, ini bisa kalian lihat di sini kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi undangan, anjuran atau permintaan supaya berbuat sesuatu. Nah, kalimat ajakan sendiri itu memiliki ciri-ciri yang pertama, pasti diawali dengan kata ayo atau mari dan diakhiri tanda seru. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Ingat ya, pasti ada kata ayo atau mari dan diakhiri dengan tanda seru. Bentuk tanda seru benar seperti ini ya. Ini bentuk dari tanda seru. Nah, saat bermain kita pasti melakukan berbagai macam gerakan. Nah, gerakan itu bisa berupa gerak kaki, gerak tangan atau kepala. Begitu juga dengan permainan menjala ikan yang akan dilakukan oleh Dava dan teman-temannya. Nah, permainan menjala ikan itu dimainkan lebih dari 4 anak. Jadi permainan itu pasti dilakukan lebih dari 4 anak. Nah, permainan menjala ikan sendiri itu membutuhkan kerjasama, kecepatan, dan juga kelincahan. Nah, berikut adalah cara bermain ikan. Ya, anak-anak, cara bermain ikan yang pertama apa? Kalian membatasi lapangan itu dengan garis panjangnya 20 meter dan lebarnya 20 meter. Kemudian, tentukan 3 anak untuk menjadi jalanya. Jadi menjadi jala itu ada 3 anak. Kemudian anak yang tidak menjadi jala itu akan menjadi ikan. Anak yang menjadi jala saling bergandengan tangan. Kemudian anak yang menjadi ikan itu berlari di area yang sudah diberi batas ya, batas lapangan tadi. Kemudian jika keluar dari pembatas akan menjadi jala. Nah, jala selalu bergandengan saat menjala ikan. Itu gunanya agar mudah menangkap ikan ya anak-anak. Sedangkan ikan yang tertangkap itu akan menggantikan yang menjadi jalanya. Nah, ikan yang selamat itu adalah pemenangnya. Jadi, hal yang pertama harus membatasi lapangan dulu. Kemudian menentukan 3 anak yang menjadi jalanya. Kemudian anak yang tidak menjadi jala akan menjadi ikan. Kemudian yang menjadi jala itu harus saling bergandengan tangan. Nah, anak yang menjadi ikan itu berlari di area yang sudah ada batasnya.
jika keluar dari pembatas akan berubah menjadi jala. Jala selalu bergandengan tangan saat menjala ikan untuk mempermudah menangkap ikan. Nah, ikan yang tertangkap tadi itu akan menggantikan menjadi jalanya. Sedangkan ikan yang selamat atau tidak bisa tertangkap jala itulah pemenangnya. Nah, pada garis pembatas permainan jala ikan tadi memiliki ukuran yang sama jika dibandingkan ya. Nah, tadi berapa? Itu 20 meter dan panjang 20 meter dan lebarnya 20 meter. Nah, bilangannya berukuran sama itu memiliki simbol sama dengan bentuknya seperti ini yang artinya adalah sama dengan. Nah, selain simbol ini, itu terdapat juga simbol-simbol dalam membandingkan dua bilangan. Simbol yang pertama itu bentuknya seperti ini anak-anak. Nah, seperti ini itu artinya adalah kurang dari atau lebih kecil dari. Nah, ini simbolnya sama dengan tadi, sama dengan ya. Kemudian ada lagi simbol seperti ini bentuknya. Nah, yang terbuka yang bagian depan itu artinya lebih dari atau lebih besar dari. Ingat-ingat ya perbedaannya. Simbol yang terbukanya di belakang itu artinya kurang dari. Kalau simbol yang terbukanya di depan seperti ini itu artinya lebih dari. Nah, terdapat cara membandingkan bilangan. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama, angka ratusan, kalian lihat itu angka ratusannya mana yang lebih besar. Nah, jika ratusan sudah lama, maka langkah selanjutnya kalian perhatikan puluhannya terlebih dahulu. Kemudian jika masih sama, terakhir baru kalian lihat satuannya. Seperti itu ya anak-anak. Yang pertama kalian lihat dulu ratusannya. Kalau memang ada ratusannya, kalian lihat dulu ratusannya. Kalau ratusannya ternyata sama, kemudian kalian perhatikan puluhannya dulu. Setelah puluhannya, kalian lihat satuannya terlebih dahulu ya, seperti itu. Nah, di sini Wiki ada contohnya, ada 235 dan angka 254. Nah, di sini kalian bisa lihat, nah, ini angka puluhannya kan ada 3. Nah, caranya seperti itu tadi. Kan ratusannya sama. Nah, kalian lihat ratusannya. Ternyata sama. Kemudian kita baru lihat ke puluhannya. Oh, ternyata puluhannya beda. Nah, angka puluhannya itu angka 3. Sedangkan yang di sini angka puluhannya itu adalah angka 5. Nah, ini. Karena angka 3 itu kurang dari 5, maka kalimat perbandingannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 200. Nah, angka kurang dari. Karena apa? Angka 3 tadi, puluhannya ini itu lebih kecil atau kurang dari 5. Jadi di sini ditulis kurang dari, maka simbolnya seperti ini. Ya, yang dibuka yang di belakang. Nah, itu adalah simbol dari kurang dari. Nah, di sini Bu Kiki ada contohnya lagi, lihat, coba dilihat. Nah, di sini angkanya sama kan? Nah, ada 239 dan 231. Coba kita lihat. Nah, untuk ratusannya itu masih sama, yaitu masih tetap 2 ya, anak-anak. Kemudian kalian lihat puluhannya. Apa puluhannya tetap berbeda dengan yang tadi? Oh, ternyata tidak, puluhannya sama, yaitu sama-sama angka 3. Nah, terakhir kita lihat satuannya. Bagaimana satuannya? Ternyata satuannya berbeda. Ada yang di sini satuannya 9, sedangkan yang di sini satuannya 1. Nah, angka satuannya adalah angka 9. Kemudian kalian di sini angka satuannya adalah 1. Maka karena angka 9 ini itu lebih besar dari angka 1, maka kalimat perbandingannya adalah ini, lebih dari. Jadi ingat di lebih dari. Kenapa? Karena di sini satuannya lebih besar daripada satuan yang di sini. Jadi simbolnya seperti ini. Nah, ini yang terbuka adalah yang di depan ya, anak-anak, itu simbol lebih dari. Nah, di sini Bu Kiki ada lagi membandingkan dengan mengikuti angka penyusunnya. Nah, di sini ada angka 349 dan di sini ada 394. Nah, satuan sebenarnya 300 dan di sini ada 400 dan yang terakhir satuannya adalah 9.
Kalau yang ini untuk ratusannya itu ditempati oleh angka 300. Nah, kalau di sini itu ditempati oleh 300, sedangkan untuk puluhannya itu ditempati 90 dan untuk satuannya itu ditempati oleh angka 4. Nah, kita lihat. Nah, di sini lihat dulu angkanya yang sama yang mana. Nah, kan di sini ada kata kurang dari, berarti kita cari angka yang kurang. Itu kita contohnya ada 2 ya. Di sini ada 40. Ada 9 di sini, ada 90, ada 4. Nah, kita cari contohnya 40. Ya, kemudian 40 itu kurang dari 90. Kita puluhannya ya. Ya, puluhannya. Jadi di sini kita ambil puluhannya, itu ada bilangan 40 kurang dari 90. Berarti simbolnya bagaimana? Jadi 349 itu kurang dari 394. Simbolnya seperti ini ya, tetap yang terbuka yaitu yang belakang. Nah, setelah bermain, Dava dan teman-temannya itu mendengar azan berkumandang. Mereka pun menghentikan permainan. Tetapi, meskipun Theo dan Alex berbeda agama, ia tetap mengizinkan Dava, Sony, dan Putra untuk bermain. Karena mereka telah diajarkan untuk menghargai perbedaan saat di sekolah. Hal yang dilakukan Theo dan Alex merupakan contoh dari pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan sila kedua. Nah, tadi contohnya itu sila pertama, kita masih ingat kan penerapannya seperti apa? Nah, di sini ada beberapa contoh sikap sesuai pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama, beribadah sesuai agama masing-masing. Ya, tadi seperti Dava tadi beribadah sesuai agamanya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Jadi kalau kalian seperti kita tadi awal pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama seperti Theo tadi, yaitu menghormati Alex, makanya menyuruh untuk beribadah terlebih dahulu. Kemudian menjalankan perintah agama yang dianut. Jadi kalau kita misalnya agama kita agama Islam, nah kita harus menjalankan perintah agama yang dianutnya. Misalnya kalau sholat ya harus sholat. Kemudian jika sholatnya mengaji ya kita harus mengaji. Nah, ini contoh dari sikap yang sila kedua, yaitu bermain tidak membedakan teman. Nah, seperti Dava, Theo, Alex, dan teman-teman yang lain tadi kan tidak membedakan agama. Membedakan temannya walaupun temannya itu berbeda agama, tetapi tetap diajak bersama. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa, yaitu sikap yang saling menerima, saling menghargai, seperti itu. Kemudian ada lagi membantu orang lain yang mengalami musibah. Jadi kalau misalnya kalian lihat teman kalian jatuh, nah kalian tuh jangan mengolok-olok dia, tetapi kalian harus dan wajib membantu temanmu yang jatuh tersebut. Nah, itu tadi pembelajaran kita ya anak-anak. Tadi yang pertama kita sudah belajar tentang apa itu kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu adalah kalimat yang meminta kita untuk melakukan sesuatu, nah itu permintaan atau itu perintah. Nah, kemudian ada contohnya, maksud saya ciri-cirinya, yaitu diawali dengan kata apa? Ayo dan mari. Kemudian diakhiri dengan tanda seru. Selanjutnya yang kedua tadi kita sudah belajar cara membandingkan bilangan, yaitu yang pertama lihat dulu ratusannya sudah sama apa belum. Sudah sama, maka kita langsung lihat ke puluhannya. Jika puluhannya tetap sama, ya terakhir kita lihat satuannya. Seperti itu. Kemudian ada lagi contoh pengamalan sila pertama, yaitu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Kemudian ada lagi tidak membeda-bedakan agama teman. Nah, kemudian untuk contoh dari pengamalan sila Pancasila yang kedua, yaitu kita tidak membedakan teman dan menolong teman yang mengalami musibah.
Nah, sekian pembicaraan kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan jika Bu Kiki ada kesalahan, Bu Kiki mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.